Nikahkan kamu dengan mempelai wanita ini dengan mahar 3 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemuda sederhana berusia 25 tahun, duduk bersanding dengan seorang wanita terpandang berusia 60 tahun. Cahaya lampu pelaminan begitu megah, tetapi tatapan orang-orang penuh cibiran dan prasangka. Mereka menghitung-hitung mahar 3 miliar rupiah yang diperdebatkan warga, seakan usia dan harta lebih penting dari hati. Di balik senyum tipis sang janda, tersembunyi rahasia besar yang sudah puluhan tahun tak pernah ia buka. Dan di balik kesunyian tatapan pemuda itu, ada luka keluarga yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Saat malam pertama tiba, semua orang menebak-nebak. Namun yang terjadi justru membuat Rafdan terdiam dan membuat Nayara menangis dalam sunyi. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rafdan menurunkan kotak berisi rangkaian bunga melati dari motor tuanya, yang sudah berkali-kali mogok sejak bulan lalu. Mesin motornya masih panas, suaranya kasar, namun pemuda itu tetap tersenyum kecil. Hari itu adalah jadwalnya menghias sebuah rumah mewah milik seorang wanita terpandang bernama Nayara. Meski hanya sebagai pekerja dekorasi, Rafdan selalu menjalani pekerjaannya dengan penuh hati. Baginya, setiap bunga yang ia pasang adalah doa agar acara siapapun berjalan dengan baik. Rumah itu berdiri dengan megah di pojok kota. Pagar besi setinggi dada mengelilinginya, sementara lampu taman berwarna putih kekuningan membuat halaman tampak seperti istana kecil. Langkah Rafdan terhenti sejenak. Ia merasa seperti melihat cahaya dari dalam rumah itu, bukan cahaya lampu, tetapi cahaya yang membuat dadanya hangat. Entah kenapa, hari itu ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia menghela napas pelan sebelum mengetuk pintu. Seorang asisten rumah tangga membukakan dan menyambutnya dengan sopan. Mereka mengarahkan Rafdan menuju ruang tengah yang akan dipersiapkan untuk acara akad. Di sana, deretan kursi putih polos sudah ditata, tetapi masih kosong tanpa hiasan. Rafdan langsung bekerja. Tangannya lincah mengikat kain, menyisipkan bunga, dan mengatur pencahayaan. Ketika ia sedang fokus menempelkan rangkaian bunga di backdrop, ia mendengar langkah kaki lembut. Seorang wanita muncul perlahan dari tangga. Gaun kebaya abu yang lembut membalut tubuhnya. Wajahnya penuh wibawa dengan riasan yang tidak berlebihan. Rambutnya disanggul anggun, dihiasi melati panjang yang jatuh seperti air terjun kecil di bahu. Wanita itu adalah Nayara. Ia tidak tersenyum seperti orang kaya yang mencoba bersikap ramah. Ia hanya menatap dengan sorot mata yang tenang, namun penuh kelelahan, seolah ia telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Dekorasimu rapi, ucap Nayara dengan suara lembut yang matang. Rafdan menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan yang saya bisa. Namamu siapa? Rafdan, Bu. Umurmu? 25. Nayara memandangnya lama, seolah sedang membaca isi hati pemuda itu tanpa bertanya apapun. Rafdan sempat merasa gugup, tapi tatapan wanita itu tidak seperti tatapan orang kaya yang merendahkan pekerja. Ada penghargaan di sana, ada rasa ingin mengenal lebih jauh. Setelah beberapa saat, Nayara berjalan mendekat. Tangannya mengusap lembut rangkaian bunga melati yang baru saja ditempel oleh Rafdan. Cantik, katanya pelan. Bunga ini punya aroma yang menenangkan. Rafdan tersenyum malu. Iya, Bu, melati itu sederhana, tapi indah. Persis seperti seseorang yang pernah saya kenal, jawab Nayara sambil menatap jauh. Ada luka di suara itu. Luka yang tidak terlihat namun terasa. Rafdan tidak berani bertanya. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya sambil sesekali mencuri pandang. Ada sesuatu pada Nayara yang membuat hatinya bergetar.
bukan karena kecantikannya, tetapi karena aura kesepian yang dipendam terlalu lama. Beberapa saat kemudian, dua tetangga datang membawa kain tambahan. Namun saat mereka lewat, Rafdan mendengar lirih bisikan mereka. "Itu dekorasi untuk acara siapa?" Katanya untuk Bu Nayara. "Jandanya mau menikah lagi." "Loh, sama siapa?" "Ada yang bilang sama laki-laki muda." "Entahlah, wanita kaya memang aneh." Rafdan terhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Wanita yang tadi berdiri di sampingnya akan menikah lagi? Dengan siapa? Kenapa ia merasa dadanya aneh mendengarnya? Namun ia cepat sadar diri. Ia hanyalah pekerja dekorasi. Tidak pantas memikirkan hal yang bukan urusannya. Saat Rafdan sedang memasang lilin-lilin kecil di kotak kaca, Nayara kembali berdiri di sampingnya. "Sepertinya kamu berasal dari keluarga yang diajarkan sopan santun," katanya tiba-tiba. Rafdan tersenyum. "Ibu saya selalu mengingatkan saya untuk tidak menyakiti perasaan siapapun." "Ibumu orang baik." Rafdan menunduk. "Beliau sedang sakit. Kadang saya sedih tidak bisa memberikan perawatan terbaik." Nayara terdiam. Tatapannya memanas oleh rasa iba. "Kamu bekerja sangat keras ya, Rafdan?" "Yang penting halal, Bu." Kata itu membuat mata Nayara bergetar. Ada rasa hormat yang dalam tumbuh pada dirinya. Tidak banyak anak muda yang masih memegang prinsip itu. Hari mulai sore. Rafdan hampir selesai menata ruangan. Ketika hendak pamit, Nayara menghampirinya sambil membawa 2 kotak makanan. "Ini untukmu, dan satu lagi, tolong berikan untuk ibumu." Rafdan tertegun. "Tidak perlu repot, Bu." "Tolong terima saja. Kamu bekerja dengan hati, dan aku ingin membalas sedikit kebaikan itu." Rafdan tidak punya kata-kata. Ia hanya bisa menunduk hormat lagi dan lagi. Ketika ia keluar rumah itu, cahaya lampu taman menyinari wajahnya. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah, Nayara masih berdiri melihat punggung pemuda itu menjauh. Senyum kecil muncul di bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa tidak sendirian. Ia tidak tahu bahwa pertemuan hari itu akan mengubah hidup mereka berdua. Pertemuan yang terlihat sederhana, tapi sesungguhnya adalah pintu kecil menuju takdir besar yang menunggu di depan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Rafdan keluar rumah untuk menghidupkan motor tuanya. Udara masih dingin, tetapi ia harus berangkat lebih awal karena pekerjaan dekorasi di rumah Nayara masih belum selesai. Ibunya duduk di kursi bambu dekat pintu, mengenakan selendang tipis yang selalu ia pakai ketika udara lembut menyentuh tubuhnya yang mulai rapuh. "Dan hati-hati ya," ucap ibunya sambil tersenyum. Rafdan mendekat, menggenggam tangan ibunya. "Iya, Bu, nanti siang. Dan pulang bawa makanan dari rumah majikan. Kemarin beliau ngasih 2 kotak." Ibu Rafdan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Semoga orang seperti itu diberi kebaikan berlipat. Rafdan mengangguk pelan. Ada rasa hangat setiap kali mengingat cara Nayara menatapnya kemarin. Bukan tatapan majikan kepada pekerja, tetapi tatapan tulus penuh penghargaan. Namun ia cepat menepis rasa itu. Takut hatinya salah mengartikan. Motor itu akhirnya menyala. Rafdan melaju melewati gang sempit tempat tinggalnya. Beberapa tetangga sudah duduk di depan rumah, minum teh sambil bergosip. Begitu Rafdan lewat, suara mereka lirih namun cukup jelas untuk terdengar. "Itu Rafdan, ya? Yang dekornya bagus itu." "Iya, tapi kamu tahu kabar baru? Katanya dia dekat dengan janda kaya di ujung kota." "Ah, masa sih? Yang umurnya jauh itu?" "Iya, katanya janda itu mau nikah lagi. Mungkin Rafdan salah satu kandidat yang deketin." Tawa mereka pecah kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang menusuk seperti duri tipis. Rafdan berusaha tidak menoleh. Ia menarik napas dalam-dalam. Sejak kecil ia terbiasa menjadi bahan omongan. Ayahnya dulu juga sering difitnah orang, meski sebenarnya adalah orang baik yang rela menolong siapapun. Kini giliran dirinya menerima beban itu. Namun langkahnya tetap mantap.
Ia tahu gosip adalah bagian dari hidup yang tidak bisa ia hentikan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga hatinya agar tidak ikut kotor. Sesampainya di rumah Nayara, suasana sudah lebih ramai. Beberapa pekerja lain datang membawa kursi tambahan. Rafdan mengangkat kotak kaca hiasan tangan dan mulai menata ruang pelaminan bagian samping. Sesekali ia menoleh ke arah tangga, tapi Nayara belum terlihat. Tak lama kemudian, suara pintu dibuka. Seorang wanita parubaya yang tampak seperti keluarga Nayara muncul. Wajahnya tegas dan sorot matanya tajam, seperti sedang mencari sesuatu untuk dikritik. "Kamu yang namanya Rafdan?" tanyanya ketus. Rafdan menoleh, sedikit kaget. "Iya, Bu." Wanita itu mendengus. "Kamu yang sering datang ke sini akhir-akhir ini." "Betul, Bu. Saya yang mengurus dekorasi." Wanita itu mendekat dan memperhatikan Rafdan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti menilai sebuah barang yang baru dibeli. Tatapannya tidak bersahabat. "Kamu dekat dengan Bu Nayara?" Pertanyaan itu menusuk dada Rafdan. Ia tidak pernah menganggap dirinya dekat. Ia hanya pekerja. Namun cara wanita itu bertanya seolah menuduhnya. "Saya hanya bekerja di sini, Bu," jawab Rafdan sopan. "Hati-hati ya," ucap wanita itu dengan nada dingin. "Maaf, maksud Ibu?" "Jangan macam-macam. Janda seperti Nayara itu banyak hartanya. Sudah banyak laki-laki yang mencoba memanfaatkan. Jangan ikut-ikutan." Nada bicaranya terang-terangan meremehkan. Rafdan menunduk. Tidak ada gunanya membantah. Ia memilih diam, seperti selalu ia lakukan ketika hidup mencoba menjatuhkannya. Tidak lama setelah wanita itu pergi, Nayara muncul dari arah dapur. Ia membawa 2 gelas minuman dingin dan memberikannya kepada Rafdan. "Kamu sudah datang dari pagi ya? Ini minum dulu," ucapnya lembut. Rafdan menerima, namun hatinya sedikit bergetar. Nayara melihat wajahnya yang tampak tidak bersemangat. "Kamu kenapa?" tanya Nayara. Namun Rafdan hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin kurang tidur saja." Padahal hatinya sedang tergores oleh kata-kata wanita tadi. Nayara menatap Rafdan lama. Pandangan itu lembut, seperti seorang embun yang jatuh di dedaunan setelah malam panjang. Tatapan yang membuat Rafdan hampir mengatakan semua beban di hatinya. Namun ia memilih menyimpannya, karena ia tidak ingin memberatkan wanita yang sudah cukup terluka oleh kehidupannya sendiri. Seharian mereka bekerja bersama. Setiap kali Rafdan menaikkan kursi, memasang bunga, menyalakan lampu, Nayara memperhatikan dalam diam. Ia memperhatikan kesungguhan, kesabaran, dan cara Rafdan tidak pernah mengeluh meski tubuhnya jelas kelelahan. Menjelang sore, ketika Rafdan hendak pulang, ia memutuskan lewat gang belakang. Namun di sana ia kembali mendengar bisikan. Itu pemuda yang dekat sama Bu Nayara. "Lihat saja, kalau dia bisa dapat harta janda itu, hidupnya langsung berubah. Enak banget." Pemuda zaman sekarang memang begitu. Apapun dilakukan demi uang. Rafdan berhenti sejenak di tengah jalan. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Ia menggenggam erat helm di tangannya. Allah, kenapa orang-orang selalu menilai tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Namun saat ia mengangkat wajah, matahari sore menyinari rambutnya. Dan ia mengingat wajah Nayara tadi, yang menatapnya penuh penghargaan. Mungkin dunia boleh berprasangka, tapi tidak semua hati sekejam itu. Rafdan melanjutkan langkahnya. Di tempat lain, Nayara berdiri di jendela rumahnya, memandang jalanan yang baru saja dilewati Rafdan. Ada rasa cemas di hatinya, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, Rafdan tidak seperti tuduhan orang-orang, dan perlahan, dalam diam ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati Nayara. Sesuatu yang tidak ia duga akan ia rasakan lagi di usia itu. Sore itu langit tampak sendu, seolah ikut merasakan apa yang tersimpan dalam hati Nayara. Ia duduk di kursi rotan, dekat jendela besar ruang tengah, memandangi taman yang dipenuhi cahaya lampu kecil, bunga mawar, dan semerbak melati yang baru dipasang Rafdan.
Aroma bunga itu membawa ingatannya kembali pada masa lalu, yang sudah lama dikunci rapat di dalam hati. Nayara menatap tangannya sendiri. Jemarinya yang halus, namun mulai menua bergerak pelan, seakan mencari jawaban yang tak kunjung ia temukan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Selama ini ia dikenal sebagai wanita kaya yang hidup nyaman, namun tidak ada yang benar-benar tahu luka yang telah menemaninya puluhan tahun. Luka yang tidak pernah sembuh, meski ia sudah berusaha melupakannya ratusan kali. Ketika ia masih muda, Nayara menikah dengan seorang pria bernama Rindana. Lelaki itu bukan hanya suaminya, tetapi juga sahabat terbaiknya. Mereka membangun usaha jahit kecil dari nol hingga berkembang menjadi butik mewah, yang kini menjadi sumber kekayaan Nayara. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Suaminya meninggal mendadak karena penyakit yang tidak terdeteksi sebelumnya. Kepergian Rindana menghantam Nayara seperti badai besar. Ia kehilangan bukan hanya pasangan, tetapi separuh jiwanya. Sejak hari itu, ia hidup dalam kesunyian yang tak pernah benar-benar ia akui kepada siapapun. Nayara mengusap sudut matanya perlahan. "Rindana, andai kamu masih ada," gumamnya lirih. Sayangnya, luka hidupnya tidak berhenti di situ. Setelah suaminya wafat, keluarga besarnya mulai menunjukkan sifat asli mereka. Saudara dan keponakan datang silih berganti, bukan untuk menghibur atau menemani, tetapi untuk mengincar harta peninggalan suaminya. Ada yang memaksa minta rumah, ada yang meminta tanah, ada yang menekan agar Nayara menjual butik dan membagi keuntungannya kepada mereka. Ketika Nayara menolak, mereka malah menyebarkan fitnah, mengatakan ia wanita tamak yang tidak tahu diri. Padahal semua usaha itu ia bangun bersama suaminya, bukan warisan dari keluarga manapun. Karena itulah Nayara tumbuh menjadi sosok yang tampak tegas dan dingin. Ia tidak lagi percaya pada manisnya keluarga besar, tidak percaya pada janji-janji manis, dan tidak percaya pada laki-laki yang mendekatinya setelah ia menjadi janda kaya. Terlalu banyak yang datang hanya demi hartanya. Namun ketika Rafdan datang ke rumahnya sebagai pekerja dekorasi, ada sesuatu yang berbeda. Pemuda itu tidak pernah menatap barang-barang mewah di rumahnya. Tidak pernah memberi isyarat ingin mengambil keuntungan. Sikapnya sopan, tutur katanya lembut, dan wajahnya keras oleh perjuangan, bukan oleh keserakahan. Itulah sebabnya Nayara merasa nyaman berada di dekatnya. Tiba-tiba suara ketukan terdengar di pintu kamar. Nayara menoleh cepat. Yang muncul adalah Evara, keponakan perempuannya. Wanita yang tadi siang menegur Rafdan dengan nada meremehkan. Ia masuk tanpa menunggu dipersilakan. Duduk di kursi seolah rumah itu miliknya. "Tante," ucap Evara sambil melipat tangan. "Aku mau bicara soal rencana tante menikah lagi." Nayara menatapnya dengan sorot mata tenang. "Rencana apa? Jangan berpura-pura tidak tahu. Semua orang sudah bicara. Katanya tante akan menikah dengan laki-laki muda. Memangnya tante tidak malu?" Nayara terdiam. Kata itu menusuk, tetapi ia sudah terlalu sering mendengarnya untuk merasa terkejut. "Kamu dengar dari mana?" tanya Nayara datar. "Dari orang-orang di luar. Dan aku lihat sendiri ada laki-laki muda sering datang ke rumah ini. Jangan bilang tante tidak punya niat aneh." Nayara menghela napas. Rafdan pekerja dekorasi. Tidak lebih. Evara tersenyum sinis. "Tante, laki-laki seperti dia itu pintar memanfaatkan momen. Lihat saja nanti. Kalau tante benar menikah dengan dia, apa kata masyarakat? Tante yang terhormat menikahi anak seumuran keponakannya sendiri. Citra keluarga kita bisa hancur." Nayara menatap tajam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak terguncang bukan oleh marah, melainkan oleh lelah yang sangat dalam. "Keluarga kita sudah hancur sejak kalian memaksa-maksa harta peninggalan suamiku waktu itu," ujar Nayara pelan tapi tegas. Evara terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu keluar. "Saat itu aku kehilangan suami," lanjut Nayara. "Tapi kalian malah datang bukan untuk memelukku. Kalian datang membawa daftar permintaan." Nada Nayara begitu tenang,
namun tiap kalimatnya seperti pisau perlahan yang membuat Evara menunduk. Nayara berdiri dari kursi, melangkah keluar ruangan sambil menatap taman. Cahaya sore menyentuh wajahnya yang tampak semakin dewasa dalam luka. Kalian tidak punya hak lagi bicara soal citra keluarga, karena kalian sendiri yang merusaknya, tambahnya. Untuk pertama kalinya, Evara tidak punya jawaban. Setelah Evara pergi, Nayara kembali duduk di dekat jendela. Dan tanpa ia sadari, setetes air mata jatuh di pipinya. Bukan karena marah, tapi karena ia merasa semakin sendirian. Namun dalam kesunyian itu, muncul wajah Rafdan di pikirannya. Pemuda sederhana yang bahkan tidak tahu betapa mewahnya dunia yang ia masuki. Nayara menarik napas panjang. Ada sesuatu pada Rafdan yang belum ia pahami. Sesuatu yang menenangkan. Sesuatu yang membuatnya tidak ingin terus hidup sendiri. Di luar rumah, Rafdan sedang bersiap pulang dari pekerjaan tambahan malam itu. Angin dingin menyapu wajahnya. Entah kenapa, ia merasa hatinya seperti dipanggil oleh seseorang dari kejauhan. Hati dua manusia itu perlahan saling mendekat, meski mereka sendiri belum menyadarinya. Pertemuan pertama mereka adalah pintu kecil. Tapi luka masa lalu Nayara adalah ujian besar yang akan menentukan masa depan mereka. Pagi itu udara terasa lembut, seperti ada angin yang membawa kabar baik dari jauh. Rafdan kembali tiba di rumah Nayara lebih cepat dari biasanya. Ia ingin menyelesaikan detail-detail kecil dekorasi yang belum sempat ia kerjakan kemarin. Meski tubuhnya lelah, ada semangat aneh yang mendorongnya untuk datang lebih awal. Ketika ia masuk ke halaman rumah mewah itu, aroma melati langsung menyambutnya. Lampu-lampu kecil yang diletakkan di sepanjang jalan setapak masih menyala karena matahari belum tinggi. Rafdan berhenti sejenak, memandang cahaya lembut itu. Ia merasa nyaman, seakan rumah itu memeluk setiap lelahnya. Nayara muncul dari pintu samping. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Rambutnya masih digulung longgar, membuat wajahnya terlihat jauh lebih lembut daripada biasanya. Saat matanya bertemu dengan Rafdan, senyum kecil muncul di bibirnya. "Kamu datang lebih cepat hari ini," ucap Nayara lembut. Rafdan tersenyum sopan. "Masih banyak yang perlu dibereskan, Bu. Saya takut nanti tidak cukup waktu." "Terima kasih sudah begitu teliti." Nayara mendekat, lalu memberikan sebuah gelas berisi air kunyit hangat. "Minum dulu. Ini bagus untuk menambah tenaga." Rafdan hendak menolak karena merasa tidak pantas diberi perhatian sebesar itu. Tetapi tatapan Nayara membuatnya tidak bisa menolak. Ia menerima gelas itu dengan kedua tangan. Ketulusan Nayara terasa seperti mengalir dari cairan hangat itu. Rafdan meminumnya perlahan, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuh. "Bagaimana ibumu?" tanya Nayara pelan. Rafdan terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Masih sering lemas, Bu, tapi beliau selalu tersenyum setiap saya pulang." Nayara menatap wajah Rafdan dengan lirih. "Kamu pasti sangat sayang pada ibumu." "Beliau satu-satunya yang saya punya," jawab Rafdan dengan suara gemetar pelan. Jawaban itu membuat Nayara merasakan sesuatu yang menggetarkan di dadanya. Ia melihat Rafdan bukan hanya sebagai pekerja. Ia melihat pemuda yang setiap hari berjuang diam-diam, menahan segala rasa sakit dalam senyum yang ia pakai, supaya tidak memperberat hati siapapun. Setelah beberapa lama, Nayara mengajak Rafdan melihat bagian taman belakang. Mereka berjalan perlahan melewati sisi rumah, melewati pohon-pohon kecil yang daunnya berkilau terkena sinar matahari pagi. "Saya jarang mengajak orang ke sini," ujar Nayara tiba-tiba. Rafdan sedikit terkejut. "Kenapa bisa begitu, Bu?" "Tempat ini terlalu berharga. Banyak kenangan saya dengan suami di sini. Dulu kami sering minum teh sore di bangku kayu itu." Ia menunjuk sebuah bangku tua yang terlihat sangat terawat. Rafdan menatap bangku itu, lalu menoleh ke wajah Nayara. Ada cahaya rindu dalam mata wanita itu. Rindu pada seseorang yang tak mungkin kembali. "Maaf jika saya mengingatkan ibu pada hal yang menyakitkan," kata Rafdan dengan hati-hati.
Nayara tersenyum kecil, tetapi senyum itu mengandung serpihan luka. Tidak apa-apa, kadang kenangan yang menyakitkan justru membantu kita mengingat siapa kita dulu. Rafdan mengangguk. Ia mengerti. Ia juga sering merindukan ayahnya. Lelaki yang rajin membantu orang lain, tetapi justru wafat dalam kondisi semua orang salah paham padanya. Mereka berhenti di dekat kolam ikan kecil. Airnya jernih, memantulkan langit yang pelan-pelan berubah cerah. Nayara duduk di tepi kolam dan menepuk tempat di sebelahnya. Sudah lama tidak ada yang duduk menemani saya di sini, ucap Nayara. Rafdan ragu, tetapi akhirnya ia duduk juga, menjaga jarak sopan. Suasana hening, namun tidak menegangkan. Hening yang hangat. Kamu tahu, Rafdan, ujar Nayara, aku sering merasa sendirian. Bahkan ketika rumahku ramai oleh saudara atau tamu, tetap saja rasanya kosong. Rafdan menunduk. Saya pun sering merasa begitu, Bu. Nayara menoleh, sedikit terkejut. Kamu, kenapa? Karena hidup saya sederhana, Bu. Banyak orang menilai saya hanya dari motor tua saya, dari baju saya, dari berapa banyak uang yang saya punya. Kadang rasanya seperti tidak ada yang benar-benar melihat saya. Nayara terdiam. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam jiwanya yang paling dalam. Mereka berdua sama-sama hidup dalam pandangan orang yang salah. Nayara dianggap wanita kaya yang mudah dimanfaatkan. Rafdan dianggap pemuda miskin yang pasti akan rela melakukan apa saja demi uang. Padahal keduanya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Rafdan melanjutkan pekerjaannya setelah itu. Tetapi suasana hatinya berbeda. Ia merasa lebih ringan. Setiap kali ia menata bunga, setiap kali ia menyeka keringat, Nayara selalu memperhatikannya dari jauh. Bukan dengan tatapan mengawasi, tetapi dengan tatapan menghargai. Siang itu, pekerja lain datang mengantar peralatan tambahan. Mereka sempat melihat Rafdan dan Nayara berdiri cukup dekat sambil berbicara pelan. Dalam sekejap, bisik-bisik pun bermunculan. Itu pemuda lagi. Sudah dekat sekali dengan Bu Nayara. Janda kaya memang mudah jatuh hati. Atau jangan-jangan pemuda itu yang merayu. Suara-suara itu tidak asing. Rafdan sudah terbiasa. Namun kali ini, anehnya, hatinya terasa lebih kuat. Mungkin karena Nayara sudah melihat dirinya, bukan gosip di luar. Menjelang sore, Rafdan hendak pulang. Namun sebelum ia pergi, Nayara memberikan sesuatu yang membuat langkah Rafdan terhenti. Sebuah tas kecil berisi obat herbal untuk ibunya. Ini untuk ibumu. Aku dulu sering meminumnya saat kesehatan menurun, ujar Nayara. Rafdan menahan napas. Bukan karena nilainya, tetapi karena perhatiannya. Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, Rafdan. Aku hanya ingin membantu sedikit. Rafdan menunduk hormat. Hatinya terasa penuh, seperti ada ruang kosong yang terisi satu demi satu. Saat ia mengendarai motor pulang, angin sore menyapu wajahnya. Ia tidak sadar bahwa ia tersenyum sendiri. Di balik jendela, Nayara memandangi Rafdan hingga hilang dari pandangan. Ada sesuatu yang tumbuh pelan di hatinya. Sesuatu yang menenangkan dan sekaligus menakutkan. Karena ia tahu, ketulusan seperti milik Rafdan adalah ketulusan yang mudah membuat hati menyerah. Kabar kedekatan Rafdan dan Nayara mulai menyebar lebih cepat dari angin. Entah siapa yang pertama kali menyebarkannya, namun dalam hitungan hari, hampir seluruh warga di 2 kelurahan sudah membicarakan hal itu. Dan seperti biasa, gosip tidak pernah datang sebagai kabar baik. Ia datang sebagai racun yang perlahan merusak nama baik orang yang tidak bersalah. Pagi itu, Rafdan baru saja memarkir motornya di halaman rumah Nayara, ketika seorang pria paruh baya memanggilnya dari pagar. Rafdan, sini sebentar. Rafdan menoleh. Itu adalah Raksan, ketua lingkungan yang terkenal suka ikut campur urusan orang lain. Rafdan menghampirinya dengan sopan. Ada apa, Pak? Raksan menatapnya tajam dari balik pagar, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak ia sukai.
Saya dengar kamu sering ke rumah Bu Nayara. Iya Pak, saya sedang mengurus dekorasi untuk acara beliau. Hanya dekorasi? Rafdan mengangguk. Iya Pak, tidak lebih. Raksan mendengus panjang. Yakin? Soalnya gosip di luar bilang kamu sedang mencoba mendekati janda kaya itu. Rafdan menelan ludah. Saya tidak seperti itu Pak. Raksan mengibaskan tangan. Begini Dan, kamu itu pemuda miskin. Jangan bikin malu lingkungan. Orang bisa salah paham. Janda kaya itu punya nama besar. Kalau kamu bikin masalah, seluruh warga bisa terkena dampaknya. Rafdan menunduk. Ia tahu alasan Raksan hanya kedok. Lelaki itu sebenarnya ingin mengatur, bukan melindungi. Dan kalimat terakhirnya benar-benar menusuk. Pemuda miskin, seolah seluruh harga dirinya diseret ke tanah. Saya tidak niat macam-macam, Pak, jawab Rafdan dengan nada tenang, meski hatinya berguncang. Bagus kalau begitu, ujar Raksan dingin. Jaga sikapmu. Jangan bikin cerita aneh, orang bisa salah paham. Setelah pria itu pergi, Rafdan berdiri beberapa detik sambil menarik napas berat. Ia tahu ia tidak salah. Tapi tetap saja, kata-kata itu membuat dada terasa sesak. Begitu ia masuk ke halaman rumah, ia melihat Nayara sedang berdiri di teras. Wanita itu tampak memperhatikannya dari tadi. Tatapannya lembut, namun ada kekhawatiran di sana. Kamu baik-baik saja? Tanya Nayara pelan. Rafdan tersenyum tipis. Iya Bu, hanya bertemu ketua lingkungan. Nayara menghela napas panjang, seolah ia tahu apa yang barusan terjadi. Orang kadang suka mencampuri urusan yang bukan miliknya. Tidak apa-apa Bu, jawab Rafdan sambil menatap tanah. Namun tatapan itu tidak luput dari pandangan Nayara. Wanita itu ingin menghapus beban di wajah Rafdan, tetapi ia takut membuat pemuda itu justru semakin merasa tidak nyaman. Siang itu, di dalam rumah Nayara, suasana tiba-tiba memanas. Evara kembali datang bersama dua saudara lainnya. Kali ini wajah mereka tidak lagi sekadar ingin menyelidiki. Mereka datang dengan niat lain. Tante, ujar salah satu saudara, pria bernama Samara. Kami ingin membicarakan hal penting. Kami dengar tante ingin menikah lagi. Nayara terdiam. Ia tidak ingin membahas hal itu, karena baginya itu urusan pribadi yang tidak berhak dijamah siapapun. Samara melanjutkan, dan calon tante dari kalangan rendah. Umurnya jauh lebih muda. Itu memalukan. Keluarga kita bisa jadi bahan omongan. Nayara menatap mereka satu persatu. Aku tidak sedang merencanakan pernikahan. Tapi tante dekat dengan pemuda itu, seru Evara. Orang-orang bicara tante, kami juga malu. Nayara berdiri. Wajahnya tenang, namun tatapannya sangat tajam. Kenapa kalian sibuk dengan gosip? Sejak kapan kalian peduli dengan martabat keluarga? Samara mencoba tersenyum manis, tapi tertahan. Kami hanya tidak ingin tante dimanfaatkan. Kalau aku ingin menikah lagi, itu hakku, ujar Nayara pelan namun tegas. Dan kalaupun aku memilih pemuda itu juga hakku. Ruangan mendadak sunyi. Lagi pula, lanjut Nayara, kalian tidak pernah memperhatikanku, kecuali ketika kalian ingin sesuatu dariku. Evara membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Nayara benar, sangat benar. Kalian datang hanya ketika butuh uang, tambah Nayara. Tidak pernah bertanya apakah aku bahagia atau kesepian. Kalimat itu membuat ketiga orang itu terdiam lama. Mereka tidak menyangka Nayara menyadari semua hal itu. Evara mencoba membalas. Tapi tante harus menjaga diri. Nayara tersenyum pahit. Kalian tidak peduli pada diriku. Kalian hanya peduli pada harta yang kalian harap bisa kalian ambil nanti. Kata itu membuat wajah mereka memerah. Samara ingin membantah, tetapi Nayara mengangkat tangan. Pergi, aku butuh tenang. Mereka keluar dengan wajah marah namun tak berdaya. Bagi mereka, Nayara bukan sekadar bibi. Nayara adalah sumber uang. Dan jika Nayara menikah lagi, mereka takut posisinya sebagai ahli waris akan tergeser.
Ketika mereka keluar dari rumah, Rafdan baru saja masuk halaman untuk mengambil kotak peralatan yang tertinggal. Ia mendengar percakapan itu sekilas. Dan saat Evara menatapnya tajam, ia tahu bahwa ia adalah sumber kemarahan mereka. "Ini semua salahmu," bisik Evara lirih saat melewatinya. Rafdan tidak menjawab. Ia hanya menunduk hormat, lalu berjalan lewat sisi rumah. Namun suara itu terus menggema di dalam kepalanya. Salahmu, salahmu. Padahal ia tidak pernah menginginkan apapun. Sore itu, setelah mereka pergi, Nayara mendapati Rafdan sedang duduk di bangku kayu dekat taman. Pemuda itu menunduk, seperti sedang memikirkan banyak hal. "Kamu terlihat lelah hari ini," ucap Nayara lembut sambil duduk di sampingnya. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud murung. Tapi kamu sedang memikirkan sesuatu." Rafdan terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Sepertinya kehadiran saya membuat ibu jadi bahan omongan." Nayara menatap langit. "Orang memang suka bicara, Rafdan. Mereka tidak tahu apa yang kita tahu, tidak merasakan apa yang kita rasa." Rafdan menoleh. "Saya takut membuat ibu susah." Nayara menatapnya lama. "Justru, kamu membuatku merasa tidak sendirian." Rafdan membeku. Kata itu masuk ke dalam hatinya seperti air hangat yang meresap perlahan. Di tengah semua penolakan, fitnah, dan prasangka, ada dua hati yang saling menemukan sedikit ketenangan. Meskipun dunia menolak, mereka mulai belajar melihat satu sama lain jauh lebih dalam daripada yang mereka rencanakan. Malam itu hujan turun perlahan, mengetuk atap rumah kecil Rafdan dengan irama yang membuat suasana semakin sendu. Rafdan baru tiba di rumah setelah menyelesaikan pekerjaan dekorasi di rumah Nayara. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih letih. Ia membuka pintu pelan agar tidak membangunkan ibunya, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara batuk dari dalam kamar. "Bu," panggil Rafdan lirih. Ibu Rafdan berusaha tersenyum ketika anaknya masuk. "Kau sudah pulang, Dan?" Rafdan duduk di samping ranjang dan memegang tangan ibunya yang dingin. "Ibu belum tidur?" "Sulit tidur," jawab ibunya pelan. "Kepala suka berputar akhir-akhir ini." Rafdan menunduk, meremas tangan ibunya. "Maaf, Bu, dan pulang terlambat lagi. Banyak yang harus diurus." Ibunya tersenyum lembut. "Kamu bekerja untuk kita, Dan. Ibu tidak pernah mengeluh." Tetapi Rafdan mengerti dari tatapan ibunya bahwa keadaan fisiknya semakin menurun. Tubuh ibunya tampak lebih kurus dari minggu lalu. Nafasnya sedikit berat, kulitnya pucat. Rafdan mencoba menyembunyikan wajah gelisahnya, tapi hatinya bergetar setiap kali melihat ibu terbatuk pelan. "Ibu sudah minum obatnya?" tanya Rafdan. "Sudah," jawab ibunya. "Obat yang dikasih Bu Nayara itu juga ibu coba. Rasanya menenangkan." Rafdan mengangguk, meski ia tahu itu hanya obat herbal. Tetap saja ia merasa bersyukur Nayara memperhatikan ibunya. Perhatian itu seperti secercah cahaya di tengah beban yang semakin berat. "Besok, Dan, cari cara." "Ya, Bu," ucap Rafdan lirih. "Kita coba periksa ke dokter lain." Ibunya menggeleng pelan. "Tidak usah memaksakan diri, Dan. Kita tidak punya uang lebih." Rafdan terdiam. Kata itu menampar hatinya. Ia tahu kenyataan itu. Ia tahu betapa sulitnya mengumpulkan uang untuk pengobatan. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. "Ibu istirahat ya," kata Rafdan sambil membetulkan selimut. Ibunya menepuk tangan Rafdan pelan. "Allah akan menolong kita, Dan. Jangan khawatir. Teruslah bekerja dengan hati. Allah melihat itu." Rafdan mengangguk, meski air matanya hampir jatuh. Ia mencium punggung tangan ibunya, lalu keluar kamar dengan langkah pelan. Keesokan paginya, Rafdan bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Wajah ibunya terus menghantui pikirannya. Ia berdiri di depan cermin kecil yang mulai buram karena usia. Dari pantulan kaca itu, ia melihat dirinya sendiri.
Pemuda 25 tahun dengan wajah lelah, mata yang memerah karena begadang, dan bahu yang menanggung beban jauh lebih berat dari usianya. Ketika ia keluar rumah, beberapa tetangga masih duduk di warung kopi depan gang. Suara-suara lirih kembali terdengar. Itu dia, si Rafdan. Kasihan ibunya katanya makin sakit. Wajar, hidup miskin selalu penuh kesulitan. Ucapan itu menusuk, namun Rafdan pura-pura tidak mendengar. Ia menghidupkan motor tuanya yang batuk-batuk sebelum benar-benar menyala. Dengan helaan napas panjang, ia melaju menuju rumah Nayara. Di rumah Nayara, suasana terasa berbeda pagi itu. Lampu taman masih menyala, namun cahaya yang biasanya menenangkan kini justru membuat Rafdan merasa semakin sedih. Ketika ia masuk, Nayara sedang berdiri dekat pintu dengan wajah cemas. "Kamu tampak tidak baik hari ini," ujar Nayara. Rafdan menggeleng cepat. "Saya baik, Bu, hanya kurang tidur." "Kamu tidak harus selalu terlihat kuat, Rafdan." Kata itu membuat jantung Rafdan bergetar. Karena selama ini, tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal itu padanya. "Bagaimana keadaan ibumu?" tanya Nayara. Rafdan menunduk. Beliau semakin sering pusing. Badannya semakin lemah. Nayara mendekat. Ia menyentuh lengan Rafdan, pelan, hangat, tetapi cukup untuk membuat pemuda itu menahan napas. "Kamu sudah mempertimbangkan membawanya ke dokter?" "Biayanya mahal, Bu." Nayara menghela napas dalam-dalam. "Rafdan." Ia memegang kedua tangan Rafdan. Pemuda itu terkejut. Ia tidak pernah disentuh dengan cara penuh empati seperti itu. "Kamu tidak sendirian," ujar Nayara perlahan. "Kalau kamu butuh bantuan, katakan padaku." Rafdan langsung menggeleng. "Tidak pantas, Bu. Ibu sudah terlalu baik. Obat herbal saja sudah lebih dari cukup." "Tapi itu belum cukup untuk penyakit serius." "Biarkan saya berusaha dulu, Bu. Saya tidak ingin merepotkan." Nayara menatap pemuda itu dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Ia ingin mengatakan bahwa ia ingin berada di sisi Rafdan, ingin membantu, ingin menjaga, tetapi ia menahan diri. Ia takut pemuda itu merasa direndahkan. "Baiklah," ujar Nayara akhirnya. "Tapi kalau kamu butuh apa saja, kamu bisa bicara padaku kapanpun." Rafdan mengangguk tanpa berani menatap matanya. Ia berbalik, melanjutkan pekerjaannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang tidak ia pahami mulai tumbuh. Siang itu, setelah semua pekerja pulang, Rafdan masih duduk sendirian di teras belakang. Ia memandangi tanah, memikirkan ibunya. Pikirannya penuh kekhawatiran. Nayara keluar membawa teh hangat. Ia duduk di samping Rafdan tanpa banyak bicara. Mereka hanya diam. Namun dalam diam itu, Nayara merasakan betapa rapuhnya pemuda itu. Dan Rafdan merasakan betapa tulusnya kehadiran Nayara. Di tengah kesulitan yang menekan dari segala arah, ada seseorang yang menghadirkan sedikit ketenangan, sedikit harapan, sedikit keberanian untuk terus bertahan. Dan pada sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, takdir mulai mempersiapkan kejutan yang perlahan mendekat dalam hidup mereka berdua. Pagi itu angin berhembus lembut, namun hati Rafdan justru berat. Ia baru saja mendapat kabar dari dokter umum di puskesmas, bahwa kondisi ibunya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada tanda-tanda penyakit dalam yang tidak bisa dibiarkan. Biaya yang disebutkan dokter membuat Rafdan terdiam lama di ruang kecil itu. Jumlahnya terlalu besar untuk seorang pemuda dengan pekerjaan seperti dirinya. Ketika ia kembali ke rumah Nayara untuk menyelesaikan dekorasi hari terakhir, wajahnya tampak jauh lebih pucat. Meski ia berusaha menyembunyikannya, lelah dan cemas itu terlihat jelas. Nayara yang sedang duduk di ruang tamu langsung menyadarinya begitu Rafdan masuk. "Kamu tidak baik-baik saja," ujar Nayara sambil berdiri. Rafdan mengangguk pelan. "Maaf, Bu, saya hanya kurang tidur." "Kamu selalu bilang begitu," jawab Nayara lembut. "Tapi hatimu sedang sakit, Rafdan. Aku bisa melihatnya." Kata itu membuat Rafdan hampir kehilangan kendali. Ia mengalihkan pandangan.
Takut air matanya jatuh di depan Nayara. "Ada masalah dengan kondisi ibumu?" tanya Nayara. Rafdan hampir tidak bisa menelan ludah. "Ibu harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Dan biaya itu terlalu besar untuk saya, Bu." Nayara mendekat pelan. "Berapapun biayanya, aku akan bantu." Rafdan langsung geleng keras. "Jangan, Bu. Ibu sudah terlalu baik. Saya tidak ingin terlihat seperti memanfaatkan." Nayara terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Kalau aku ingin membantu karena aku peduli, itu bukan pemanfaatan. Itu bentuk sayang." Kata itu membuat dunia Rafdan berhenti sejenak. Sayang. Kata yang sudah lama tidak ia dengar dari siapapun. Namun justru karena itu ia semakin takut. Ia mundur satu langkah. "Saya tidak pantas, Bu. Saya hanya pekerja dekorasi. Ibu tidak perlu memikirkan saya sejauh itu." Nayara menatapnya lama. Ada sesuatu dalam tatapannya. Sesuatu yang dalam, hangat, sekaligus memberanikan diri. "Aku ingin memikirkanmu," ucap Nayara. Suara itu lembut, namun sangat pasti. Hari itu pekerjaan dekorasi selesai lebih cepat dari biasanya. Tapi suasana di rumah Nayara terasa jauh lebih tegang. Ada sesuatu yang berubah. Seperti ada jarak yang semakin dekat di antara dua hati yang sejak awal mencoba menjaga diri. Menjelang sore, Nayara memanggil Rafdan ke ruang tengah. Ia mengenakan kebaya hijau lembut, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tampak lebih dewasa dari biasanya, lebih tegas, tapi sekaligus penuh ketenangan aneh yang belum pernah Rafdan lihat sebelumnya. "Rafdan," panggil Nayara. Rafdan berhenti beberapa langkah dari wanita itu. "Iya, Bu." Nayara menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan." Rafdan menegakkan tubuhnya, merasakan jantungnya berdetak cepat. "Aku sudah lama hidup sendirian. Suamiku sudah pergi. Keluargaku hanya datang kalau ingin mengambil sesuatu dariku. Orang-orang menghina di belakangku. Aku hidup bertahun-tahun dalam kesepian." Nayara menatap Rafdan dengan sorot mata yang membuat pemuda itu tidak bisa memalingkan wajah. "Tapi ketika kamu datang, aku merasa rumah ini hidup kembali. Aku merasa tidak sendirian." Rafdan menggigit bibirnya. Ia tahu arah pembicaraan itu, tetapi ia terlalu takut untuk memastikannya. "Karena itu," suara Nayara melembut, "aku ingin meminta sesuatu yang sangat besar." Rafdan menahan napas. Nayara melangkah mendekat. "Rafdan, maukah kamu menikah denganku?" Dunia Rafdan seketika berhenti, seakan seluruh bunyi di sekitar menghilang. Seakan ruang itu hanya menyisakan dua hati dan satu pertanyaan yang mengubah masa depan. "Bu," Rafdan berkata, pelan, sangat pelan. Saya tidak pantas." Nayara tersenyum kecil, senyum yang menyimpan luka dan keberanian sekaligus. "Kamu pantas, Rafdan. Lebih pantas daripada siapapun yang mendekatiku sebelumnya." "Orang-orang akan bicara," kata Rafdan lirih. "Biarkan mereka bicara. Hidup mereka tidak berubah meski mereka bicara tentangku. Saya tidak punya apa-apa. Karena itu, aku ingin membagikan apa yang aku punya." Rafdan menggeleng lagi. "Saya tidak ingin terlihat mengejar harta, Bu." Nayara mendekat, menangkup tangan Rafdan. "Kalau aku tidak peduli soal pandangan orang, kalau aku hanya ingin hidup bersama seseorang yang membuatku merasa damai, seseorang yang membuatku merasa hidup kembali, seseorang seperti kamu." Rafdan menunduk. Air mata mulai memenuhi matanya. Tidak pernah ia membayangkan akan mendengar ucapan seperti itu dari seseorang yang begitu dihormati. "Saya." Suaranya tercekat. Lalu Nayara berkata pelan, "Aku tidak memaksa. Tapi jika kamu mau, aku ingin menghalalkanmu dengan mahar 3 miliar rupiah." Rafdan terbelalak. "Bu, tidak. Itu terlalu besar." Nayara menggeleng. "Itu ungkapan penghormatanku. Untuk dirimu, untuk ibumu, untuk masa depanmu." Rafdan merasa lututnya melemas. Ia hampir tidak bisa berdiri. Di satu sisi,
ia merasa dirinya sangat kecil. Di sisi lain, ia merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidup. "Kalau kamu tidak ingin menerima mahar sebesar itu," ucap Nayara, "aku akan tetap menikahimu dengan mahar berapapun yang kamu mampu." Kata itu membuat Rafdan tak sanggup berkata apapun. "Aku hanya ingin kamu bersamaku," lanjut Nayara dengan suara pelan yang hampir pecah. Rafdan menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak bisa menolak. Tidak setelah melihat ketulusan di mata wanita itu. Tidak setelah menyadari bagaimana Nayara telah mengisi ruang kosong yang selama ini ia biarkan menganga. Akhirnya, dengan suara yang bergetar, Rafdan menjawab pelan. "Saya bersedia, Bu." Nayara memejamkan mata. Air mata jatuh di pipinya. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Air mata bahagia. Air mata yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Hari itu, dunia mereka berdua berubah selamanya. Lamaran itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga membuka pintu menuju badai besar yang siap datang dari segala arah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mundur, karena untuk pertama kalinya, dua jiwa yang terluka itu menemukan alasan untuk berani hidup kembali. Kabar lamaran Nayara kepada Rafdan menyebar lebih cepat dari bayangan keduanya. Mungkin hanya butuh satu kata dari mulut seorang saudara yang iri, atau satu bisikan dari tetangga yang haus gosip, untuk membuat seluruh kampung hingga kota kecil itu bergemuruh. Dan seperti biasa, kabar tentang kedekatan dua manusia jarang lahir sebagai doa. Ia lahir sebagai bahan gunjingan yang menusuk pelan namun pasti. Pagi itu, saat Rafdan keluar dari gang menuju jalan utama, ia merasakan puluhan tatapan tajam menghampirinya. Ada yang pura-pura menyapu halaman, tapi matanya menyorot ke arah Rafdan. Ada yang berpura-pura menjemur baju sambil membisikkan sesuatu di telinga temannya. Ada pula yang sengaja berdiri di depan warung, menunggu Rafdan lewat demi melontarkan tawa kecil yang penuh makna. Itu dia, calon suami janda kaya. Pemuda miskin dapat jackpot ya. Kalau aku jadi dia, aku juga mau menikah sama janda tua demi 3 miliar. Tawa pecah. Suara itu sengaja dibuat keras agar Rafdan mendengarnya. Namun Rafdan tetap berjalan. Ia menunduk, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia ingat pesan ibunya. Jangan melawan fitnah dengan fitnah. Diamlah, biarkan Allah yang membalas. Tetapi kata-kata mereka tetap masuk ke telinganya seperti serpihan kaca yang menyayat perlahan. Di rumah Nayara, suasana pagi jauh berbeda. Nayara berdiri di depan cermin, mencoba menata riasan tipis di wajahnya. Namun ia memandang bayangan dirinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara bahagia, gugup, dan takut. Ia bahagia karena seseorang akhirnya menerima cintanya. Ia gugup karena usia mereka begitu jauh, dan ia takut karena dunia mungkin tidak sebaik itu menerima hubungan mereka. Ketika ia melangkah ke ruang tamu, asisten rumah tangga menyodorkan ponsel dengan wajah bingung. "Bu, ini berita dari grup warga," ujarnya pelan. Nayara mengambil ponsel itu. Dalam sekejap, wajahnya memucat. Ada puluhan pesan yang berisi foto-foto dirinya dan Rafdan. Sebagian diambil diam-diam dari jarak jauh. Ada gambar ketika Rafdan sedang memasang dekorasi. Ada foto saat mereka duduk bersama di taman belakang. Ada juga potongan percakapan yang dipelintir, sehingga tampak seolah-olah Nayara sedang menggoda pemuda miskin demi kesenangan pribadi. Komentarnya lebih kejam dari yang ia kira. Pasti janda itu sepi makanya cari anak muda. Pemuda miskin memang mudah dibeli. Kasihan keluarga janda itu, pasti malu setengah mati. Tangan Nayara bergetar memegang ponsel itu. Ia menutup layar pelan, lalu duduk sambil menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa benar-benar diserang oleh dunia luar. Namun sebelum air mata itu jatuh, suara langkah kaki terdengar. Rafdan masuk sambil membawa kotak peralatan. Ketika Nayara mengangkat wajah,
Pemuda itu langsung tahu. Ada sesuatu yang mengganjal di hati wanita itu. "Bu, ada apa?" tanya Rafdan. Nayara tidak bisa menjawab. Ia hanya memberikan ponsel itu kepada Rafdan. Ketika Rafdan melihat isi pesan grup itu, seluruh tubuhnya seperti melemah. Dadanya terasa sesak. Bukan karena ia malu, tetapi karena ia merasa Nayara tidak pantas menerima perlakuan itu. Ia menutup ponsel dan mengembalikannya. "Maafkan saya, Bu," ujar Rafdan lirih. Nayara menggeleng cepat. "Kamu tidak salah. Mereka yang salah menilai. Kalau ibu disakiti karena saya, aku tidak menyesal," potong Nayara dengan suara pelan tapi tegas. "Aku tahu siapa dirimu, Rafdan. Dan itu cukup." Rafdan menunduk. Ia menahan air mata yang nyaris jatuh. Kata itu, cukup. Sederhana, namun menghangatkan hati yang sedang retak. Siang itu, Nayara dan Rafdan memutuskan pergi ke sebuah butik untuk membeli pakaian akad. Namun begitu mobil berhenti di depan butik, mereka mendengar suara-suara dari arah jalan. "Lihat tuh, pasangan beda dunia." Kasihan pemuda itu, nanti kalau tua ditinggal gimana? Paling juga dia cuma ngejar harta. Kata-kata itu menghujani mereka seperti hujan batu. Rafdan langsung memegang gagang pintu, hendak kembali masuk ke mobil. "Tunggu," ucap Nayara sambil memegang lengan Rafdan. Rafdan menoleh. "Orang-orang, mereka terlalu kejam, Bu." Nayara tersenyum tipis, meski jelas hatinya terluka. "Kalau kita terus mundur, mereka menang." Rafdan terdiam. "Kita tidak berbuat salah, Rafdan," lanjut Nayara pelan. "Kalau cinta datang sebagai takdir, biarkan takdir itu berjalan." Untuk pertama kalinya, Rafdan melihat sisi Nayara yang berbeda. Bukan sekadar wanita kaya yang anggun, tetapi seorang wanita yang sudah bertahun-tahun hidup sendiri, dan kini berani memperjuangkan sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Rafdan akhirnya mengangguk. "Baik, Bu, saya ada di samping Ibu." Mereka melangkah masuk ke butik bersama. Namun badai tidak berhenti sampai di situ. Ketika malam tiba, Rafdan pulang ke rumah dan mendapati beberapa orang tetangga berkumpul di depan pagar. Salah satu dari mereka, seorang ibu-ibu yang suka mengurus hidup orang lain, langsung berseru. "Dan, mau nikah sama janda kaya katanya." Pertanyaan itu penuh sindiran, bukan bercanda. Tawa pecah lagi. "Besok kalau sudah kaya jangan lupa sama kami, ya," ujar lelaki lain sambil tertawa. Rafdan menunduk. "Maaf, saya tidak ingin membicarakan hal itu." Sok suci," ejek yang lain. "Kamu itu beruntung dapat janda kaya. Kenapa pakai malu?" Tanpa sadar, Rafdan mengepalkan tangan. Bukan karena marah, tetapi karena hatinya benar-benar lelah. Namun sebelum ia masuk rumah, suara ibunya terdengar dari dalam. "Jangan hiraukan mereka dan mereka tidak tahu apa yang kamu perjuangkan." Rafdan berhenti, mengangguk, lalu masuk. Di dalam kamar, ia duduk lama tanpa bergerak. Ia tahu hidupnya sebentar lagi akan berubah. Tapi sebelum perubahan itu datang, ia harus melalui badai besar berupa cibiran, fitnah, dan ejekan dari orang-orang yang tidak tahu apapun tentang cintanya. Namun malam itu, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Kalau Ibu Nayara berani, aku juga harus berani. Karena cinta yang tulus, seringkali harus melalui badai sebelum sampai pada pelabuhan terbaiknya." Pagi itu langit tidak cerah, namun juga tidak gelap. Awan seakan menahan hujan, memberi pertanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang penuh perubahan. Rumah Nayara dipenuhi bunga melati dan mawar putih yang semalam sudah ditata oleh Rafdan. Aroma harumnya menyatu dengan udara pagi, menciptakan suasana yang indah tetapi penuh ketegangan. Rafdan berdiri di depan cermin kecil di kamar rumahnya. Ia mengenakan baju koko putih yang dipinjam dari tetangga. Celananya sederhana, sepatu hitamnya sudah tua tetapi masih layak. Ia menatap pantulan dirinya yang bergetar halus. Bukan karena takut pada akad, tapi karena ia takut mengecewakan orang yang sudah tulus kepadanya.
Ibunya, yang duduk di kursi bambu, tersenyum lemah sambil memandang Rafdan. "Kamu tampan sekali hari ini, Dan." Rafdan menunduk, lalu mencium tangan ibunya. "Doakan Dan, Bu. Semoga semuanya lancar." "Ibu selalu mendoakanmu," bisik ibunya sambil memegang pipi Rafdan. "Jalani dengan hati yang tulus. Jangan pedulikan omongan orang." Kata itu menjadi kekuatan yang mengalir ke dada Rafdan, seperti air yang jatuh ke tanah kering. Sementara itu, di rumah Nayara, suasana lebih tegang. Beberapa anggota keluarganya datang lebih awal, bukan untuk membantu, tetapi untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri keputusan yang mereka anggap memalukan. Nayara berdiri di kamar pribadinya, mengenakan kebaya putih sederhana dengan hiasan bunga melati di sanggulnya. Wajahnya cantik, bukan karena riasan, melainkan karena kedewasaan yang terpancar dari matanya. Namun sorot matanya tetap cemas. Asisten rumah tangga berkata pelan, "Bu, mobilnya Rafdan sudah di depan." Nayara menarik napas dalam-dalam. "Baik." Tapi sebelum ia melangkah keluar kamar, suara Evara terdengar dari pintu. "Tante benar-benar akan melakukan ini." Nayara menoleh. "Ya, dengan pemuda miskin itu, dengan laki-laki yang menghargai aku lebih dari siapapun." Kata itu membuat Evara terdiam, namun tatapannya tetap penuh amarah. "Kalau tante melakukan akad ini, jangan salahkan kami kalau keluarga besar memutuskan hubungan." Nayara tersenyum pahit. "Hubungan macam apa yang kalian maksud? Yang hanya datang ketika kalian butuh uang?" Jawaban itu seperti menampar Evara. Wanita itu mundur satu langkah. Namun sebelum ia menjauh, ia melemparkan ucapan terakhir. "Baik, kami akan melihat bagaimana hidup tante setelah keputusan bodoh ini." Nayara tidak membalas. Ia melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan Evara di belakang dengan wajah membara oleh rasa iri dan benci. Acara akad berlangsung di ruang tengah yang dipenuhi cahaya lampu kuning lembut. Kursi-kursi sudah disusun rapi. Para tamu duduk dengan pakaian terbaik mereka, namun wajah mereka menyimpan dua hal: rasa ingin tahu dan prasangka. Ketika Rafdan masuk, semua kepala langsung menoleh. Ada yang mengamati dari atas hingga bawah. Ada yang berbisik menutupi bibir dengan kipas. Ada juga yang tersenyum sinis. "Itu calonnya. Muda sekali. Pasti setelah dapat harta dia pergi." Rafdan mendengar sebagian bisikan itu. Dadanya sesak, tapi ia tetap melangkah. Kemudian pandangannya berubah ketika ia melihat Nayara berjalan ke arahnya. Wanita itu terlihat anggun. Wajahnya lembut, senyumnya menenangkan. Dan ketika mata mereka bertemu, seluruh ketegangan seolah hilang. "Bu," Rafdan berbisik pelan. Nayara membalas dengan senyum tipis. "Kamu sudah siap?" Rafdan mengangguk meski suaranya tercekat. Ketika penghulu memulai akad, suasana menjadi sangat hening. Semua mata tertuju pada Rafdan dan Nayara, seolah mereka sedang menonton sebuah drama, bukan sebuah pernikahan suci. "Rafdan bin Rasdika, apakah engkau menerima Nayara binti Ratmana sebagai istrimu dengan mahar 3 miliar rupiah dibayar tunai?" Ruangan itu meledak dalam bisikan dan keterkejutan. 3 miliar. Jumlah yang tidak main-main. Beberapa tamu langsung menunduk, saling menyikut, membisikkan komentar yang menyakitkan. "Itu bukan mahar, itu pembelian." Jangan-jangan Bu Nayara sudah terlalu sepi. Dasar pemuda mata duitan. Rafdan memejamkan mata sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara kokoh. "Saya terima." Suara itu tegas, jujur, tidak bergetar. Ruangan langsung terdiam. Dan seperti itu, akad mereka sah. Namun bukan kebahagiaan yang langsung mereka terima. Yang datang pertama justru tatapan sinis. Bibir yang berbisik kejam. Dan hati yang penuh iri dari keluarga Nayara sendiri. Setelah akad, beberapa tamu mendekati Rafdan. Bukan untuk memberi selamat, tetapi untuk menguji harga dirinya. "Selamat ya, dan jangan lupa jagalah jandamu itu baik-baik. Kalau butuh uang tinggal bilang, sudah punya istri kaya kan?"
Jangan cepat bosan ya. Tawa kecil mengiringi. Rafdan hanya menunduk, membiarkan semuanya berlalu. Namun ketika ia kembali ke dekat pelaminan, Nayara memegang tangannya. Genggaman itu kuat dan hangat. "Terima kasih, sudah berani," ujar Nayara pelan. Rafdan menatapnya dengan mata basah. "Saya akan menjaga ibu," dengan sepenuh hati. Nayara tersenyum. Senyum yang penuh lega, namun juga penuh luka. Di tengah semua hinaan hari itu, dua hati itu tetap berdiri. Tidak goyah, tidak mundur. Karena cinta yang mereka pegang, bukan cinta yang datang dari keinginan sesaat, melainkan dari dua jiwa yang akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Selepas akad, rumah Nayara menjadi semakin ramai oleh suara-suara yang tidak semua membawa kebahagiaan. Para tamu yang datang silih berganti mengucapkan selamat, tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar tulus. Banyak yang hanya datang demi melihat dari dekat pernikahan yang mereka anggap aneh, bahkan memalukan. Ada yang mencibir dalam hati, ada pula yang terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka. Setelah acara selesai, Nayara masuk ke kamar sebentar untuk mengganti kebaya menjadi pakaian yang lebih sederhana. Rafdan menunggu di ruang tamu, duduk di kursi kayu dengan tangan menggenggam erat lututnya. Napasnya tidak teratur. Ia bukan gugup karena menjadi suami. Ia gugup karena apa yang akan dunia lakukan kepadanya setelah hari ini. Tiba-tiba suara bisikan terdengar dari pintu. "Dan, malam ini pasti seru ya?" Rafdan menoleh dan melihat 3 lelaki sebaya yang ia kenal sebagai tetangga. Mereka menyeringai, saling menyikut satu sama lain. "Satu kota sedang menunggu cerita malam pertamamu," ujar salah satu dari mereka sambil menahan tawa. "Katanya janda itu pengalaman, hati-hati kamu kecapekan," sambung yang lain sambil tertawa keras. Rafdan menutup mata sejenak, mencoba menahan emosi. Ia ingin marah, tetapi ia takut mencoreng nama Nayara. Ia bangkit dari kursi dan melangkah menjauh tanpa menanggapi mereka. Namun tawa itu tetap terdengar, sampai ia masuk ke ruang belakang. Di sudut rumah, Nayara sedang duduk tenang. Dirinya dipijit ringan oleh asisten rumah tangga. Meski raut wajahnya menunjukkan keteduhan, mata Nayara menyimpan segumpal kecemasan. Akad telah berlangsung, tetapi badai belum sepenuhnya mereda. Justru badai itu kini bergerak menuju titik yang paling sensitif. Malam pertama. Ponselnya terus bergetar. Pesan masuk tanpa henti. Dari grup keluarga, "Kami menunggu malam pertama, Tante. Jangan sampai malu." Semua orang sudah tahu. Besok pasti viral. "Hati-hati, Tante. Anak muda biasanya hanya ingin yang satu itu." Nayara memejamkan mata. Dadanya sesak. Ia tidak menginginkan semua itu. Ia tidak memikirkan hal-hal yang dibicarakan orang. Ia hanya ingin hubungan halal yang menenangkan hatinya. Tiba-tiba asisten rumah tangga berkata, "Bu, Rafdan ada di taman belakang." Nayara bangkit pelan, lalu melangkah keluar melalui pintu kaca. Ia menemukan Rafdan duduk di bangku kayu di dekat kolam ikan. Pemuda itu menunduk, bahunya sedikit gemetar. Nayara tahu, itu bukan gemetar karena dingin. Itu gemetar karena banyaknya tekanan yang menghujani hatinya. "Rafdan," panggil Nayara lembut. Pemuda itu menoleh. Matanya memerah, tetapi ia tidak menangis. "Maaf, Bu," ucap Rafdan lirih. "Saya keluar sebentar." "Tidak apa-apa." Nayara duduk di sampingnya. "Tapi aku tahu kamu sedang menahan sesuatu." Rafdan menarik napas panjang. "Orang-orang tidak henti bicara soal malam ini, Bu. Mereka menertawakan kita." Nayara menatap kolam ikan. Airnya beriak pelan diterpa angin malam. "Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Tidak tahu luka yang kita bawa. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka ejek. Kalau mereka terus menghina ibu karena saya..." Suara Rafdan bergetar. "Saya tidak sanggup." Nayara menoleh, lalu menggenggam tangan Rafdan. "Kalau kamu tidak sanggup, biarkan aku yang menanggungnya," ujar Nayara dengan suara yang sangat pelan, namun sangat pasti.
Aku sudah lama hidup dengan ejekan. Aku sudah kebal. Tapi kamu masih muda. Kamu belum terbiasa. Tapi saya tidak ingin ibu disakiti, jawab Rafdan. Nayara tersenyum kecil. Aku sudah disakiti seumur hidup, Rafdan. Tapi hari ini, aku tidak merasa sendirian lagi. Rafdan menutup wajah dengan tangan. Ia tidak menangis, tapi ia kalah oleh emosi yang menumpuk. Ibu, kalau malam ini ibu takut, saya bisa tidur di ruang tamu. Ucap Rafdan pelan, sangat pelan. Nayara terdiam, lalu ia menggeleng pelan. Tidak, Rafdan, malam ini kita tidur bersama sebagai suami istri. Namun suaranya gemetar, bukan karena takut, tapi karena hatinya terlalu penuh. Tapi Rafdan hampir tidak bisa bicara. Tapi bukan seperti yang orang-orang pikirkan, lanjut Nayara. Aku tidak ingin memaksamu. Aku tidak ingin membuatmu terbebani. Yang aku inginkan malam ini hanya ketenangan. Bukan sesuatu yang ditunggu orang lain. Rafdan menatap Nayara lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu bukan hanya sebagai janda kaya, tetapi sebagai manusia yang jauh lebih rapuh dari apa yang dunia lihat. Ketika malam semakin larut, suara kendaraan sudah jarang lewat. Rumah Nayara sunyi, tetapi sunyi yang penuh tekanan dari luar. Beberapa orang ternyata sengaja berkumpul di ujung jalan, menunggu pintu kamar utama dimatikan lampunya. Mereka menganggap malam itu sebagai hiburan, sebagai bahan cerita besok pagi, sebagai gosip yang akan mereka potong dan sambung sesuka hati. Di dalam rumah, Rafdan dan Nayara berdiri di depan pintu kamar mereka. Rafdan menunduk. Ibu, saya gugup. Nayara tersenyum lembut. Ia memegang pipi Rafdan dengan kedua tangan. Nafas, aku ada di sini. Rafdan mengangguk. Mereka masuk ke kamar perlahan. Lampu kamar redup. Bunga melati memenuhi meja kecil di sudut. Suasananya romantis, tetapi juga menenangkan. Nayara duduk di ujung ranjang. Rafdan, malam ini kita tidak usah melakukan apapun kecuali bicara. Rafdan duduk di sampingnya. Bicara tentang apa, Bu? Tentang hidup. Nayara tersenyum. Tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang semua hal yang belum sempat kita ucap. Rafdan menarik napas panjang. Saya terima, Bu. Namun sebelum mereka memulai percakapan, Nayara berdiri dan mengambil sesuatu dari lemari kayu lama. Sebuah kotak kecil berwarna coklat. Kotak yang tampak sangat tua, namun sangat berharga. Nayara memegang kotak itu dengan hati-hati. Suara tangannya bergetar. Rafdan, ucapnya dengan suara lirih. Malam pertama kita bukan tentang tubuh. Ia menatap pemuda itu. Ini tentang kebenaran yang harus kau ketahui. Rafdan terdiam. Jantungnya berdebar keras. Dan belum sempat ia membuka mulut untuk bertanya. Nayara memeluk kotak itu ke dada dan berkata, pelan, dalam kotak ini ada sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Malam pertama mereka dimulai bukan sebagai gairah, tetapi sebagai pintu menuju rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Suasana kamar itu begitu hening hingga suara napas mereka terdengar jelas di antara cahaya lampu temaram. Rafdan duduk dengan tubuh tegang, sementara Nayara berdiri memegang kotak tua berwarna coklat yang tampak rapuh dimakan waktu. Wajah Nayara tidak hanya menunjukkan kesedihan, tetapi juga keraguan. Seolah ia sendiri takut pada isi kotak itu, walaupun ia yang membawanya. Rafdan memperhatikan wanita itu. Bu, apa benar kotak itu penting? Nayara mengangguk pelan. Lebih dari penting, Rafdan. Kotak ini menyimpan sesuatu yang seharusnya sudah aku ceritakan sejak awal. Tapi aku tidak berani. Ia melangkah perlahan mendekati Rafdan, lalu duduk di sampingnya. Tangannya bergetar ketika menyentuh tutup kotak itu. Rafdan ingin membantu, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa Nayara sedang berjuang melawan ketakutan yang sudah lama ia simpan. Aku menemukan kotak ini 4 hari sebelum kamu melamarku.
ujar Nayara lirih. Dan sejak saat itu, hatiku belum pernah setenang ini. Tapi sekaligus, aku takut sekali. Rafdan bingung. Takut untuk apa, Bu? Takut kehilanganmu ketika kamu tahu apa isi kotak ini. Ucapan itu membuat dada Rafdan menghentak. Ibu tidak akan kehilangan saya, ucap Rafdan cepat. Saya sudah menjadi suami ibu. Apapun isinya, saya tetap di sini. Namun Nayara tidak langsung tersenyum. Ia hanya menatap kotak itu, lalu membuka penutupnya dengan sangat perlahan. Kotak itu mengeluarkan aroma kayu tua. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sebuah foto lama yang warnanya hampir pudar. Sehelai surat yang dilipat rapi, sebuah gelang kulit yang sudah kusam, dan secarik kertas kecil yang ditulis tangan Rafdan menatap benda-benda itu dengan jantung berdebar. Apa ini, Bu? Tanyanya pelan. Nayara mengambil foto paling atas. Ini adalah foto suamiku, Rindana. Rafdan melihat foto itu. Seorang lelaki muda tersenyum memegang setangkai bunga melati. Matanya teduh, wajahnya lembut. Ada sesuatu dalam foto itu yang membuat Rafdan merasa pernah melihat mata seperti itu. Tetapi ia mengabaikan perasaan aneh itu. Kemudian Nayara mengambil secarik kertas kecil. Ia membacanya sebentar sebelum menyerahkannya kepada Rafdan. Tolong baca, Dan. Rafdan membuka kertas itu. Tulisan tangan di sana sedikit miring, namun masih jelas. Jika suatu hari aku pergi lebih dulu dan engkau menemukan kotak ini, tolong sampaikan terima kasihku kepada seorang lelaki bernama Rasdika. Ia pernah menyelamatkan nyawaku saat aku tidak punya siapa-siapa. Aku menitipkan gelang ini untuk dirinya atau keluarganya sebagai tanda terima kasih yang tidak pernah sempat aku ucapkan. Tangan Rafdan langsung gemetar. Rasdika. Itu nama ayahnya. Bu, Rafdan menatap Nayara dengan mata melebar. Ini nama ayah saya. Nayara mengangguk. Aku tahu. Tapi bagaimana? Nayara menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang sangat lembut. Suamiku pernah sakit parah saat ia masih muda. Ia pingsan di jalan. Tidak ada yang mau menolongnya. Orang-orang melewatinya begitu saja, sampai ayahmu datang. Rafdan terpaku. Ayahmu menggendongnya ke rumah sakit, membayar biaya pertama, dan menemaninya sampai sadar. Suamiku tidak punya keluarga yang peduli. Tidak ada satupun yang datang menjenguk. Hanya ayahmu. Air mata mulai jatuh dari mata Rafdan. Ia tidak sanggup menahan haru di dadanya. Ayah, ucapnya pelan. Suamiku ingin bertemu lagi dengan ayahmu, ingin berterima kasih, ingin memberi sesuatu sebagai balas budi. Tapi ketika ia datang ke alamat yang tertera, rumah itu sudah kosong. Ayahmu sudah pindah entah kemana. Rafdan terdiam lama, mencoba merangkai potongan masa lalu yang selama ini tidak ia ketahui. Aku baru menemukan kotak ini beberapa minggu lalu, lanjut Nayara. Di balik almari tua yang jarang aku buka. Dan ketika aku membaca nama ayahmu di dalamnya, hatiku seperti disambar petir. Rafdan masih menatap surat itu. Tulisan tangan Rindana terasa seperti suara dari masa lalu. Tapi, kenapa ibu tidak langsung bilang? Tanya Rafdan. Nayara menunduk. Karena aku takut kamu berpikir pernikahan ini hanyalah balas budi. Atau bahwa aku menikahimu karena merasa berhutang pada keluargamu. Tidak, seru Rafdan cepat. Nayara mengangkat wajah. Kamu pasti terkejut, Rafdan. Aku pun terkejut. Takdir membawa kita bertemu bukan tanpa alasan. Rafdan mengusap air matanya. Jadi, ibu suami ibu, ayah saya. Mereka pernah terhubung? Nayara mengangguk. Sangat terhubung. Dan sekarang, aku merasa Allah mempertemukan kita untuk menyempurnakan sesuatu yang dulu tidak sempat selesai. Rafdan menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Bukan sekadar haru, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Seolah seluruh hidupnya selama ini telah diarahkan menuju malam ini.
menuju momen ketika kebenaran besar akhirnya terungkap. Nayara memegang tangan Rafdan. Aku tidak tahu bagaimana reaksi orang jika mereka tahu. Tapi bagiku, aku tidak merasa salah memilihmu. Karena sebelum aku mengenalmu, kebaikan ayahmu sudah lebih dulu menyentuh hidupku. Rafdan menatapnya. Bu, saya tidak akan pergi. Apapun yang terjadi setelah ini, saya tetap di sisi ibu. Air mata Nayara jatuh. Terima kasih, Rafdan. Malam itu, malam pertama mereka. Bukan tentang fisik, bukan tentang keintiman, tetapi tentang takdir yang ternyata sudah saling menautkan dua keluarga sejak puluhan tahun lalu. Dan baru sekarang, simbol kebaikan itu kembali menemukan jalannya. Malam semakin larut, namun ruang kamar itu tidak semakin tenang. Justru semakin penuh dengan udara tebal yang membawa rahasia masa lalu. Rafdan masih menggenggam surat kecil dari kotak tersebut, sementara Nayara duduk di sampingnya dengan wajah sendu namun tenang. Ada sesuatu yang belum ia katakan, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar surat terima kasih. Rafdan, ujar Nayara perlahan. Sebenarnya, dalam kotak itu bukan hanya ada surat itu saja. Ada satu hal lain yang ingin aku tunjukkan. Ia meraih kertas yang lebih besar, terlipat rapi dan tampak lebih baru daripada surat kecil tadi. Kertas itu bukan sekadar secarik tulisan, tetapi sebuah dokumen resmi. Hati Rafdan mulai berdebar kencang. Ia bisa merasakan bahwa kehidupan yang selama ini sulit dan penuh tekanan, sebentar lagi akan berubah arah. Nayara menyerahkan dokumen itu dengan kedua tangan. Ini adalah wasiat suamiku. Rafdan menatapnya bingung. Wasiat? Untuk siapa, Bu? Untuk keluargamu. Dak. Kata itu membuat darah Rafdan seperti berhenti mengalir sejenak. Keluarga saya? Nayara mengangguk perlahan. Matanya bersinar basah. Aku tidak tahu bahwa suamiku menulis ini. Aku baru menemukannya bersama surat yang tadi. Dan isi wasiat ini akan mengubah hidupmu, Rafdan. Rafdan menelan ludah. Tangannya gemetar ketika membuka lipatan itu. Tulisan di dalamnya rapi, tegas, dan jelas merupakan tulisan Rindana. Dengan suara bergetar, Rafdan mulai membaca pelan. Jika aku meninggal dan Nayara menemukan surat ini, tolong sampaikan kepada keluarga Rasdika bahwa aku menitipkan sebagian dari apa yang aku miliki sebagai ungkapan terima kasih atas kebaikan yang pernah ia berikan kepadaku. Rafdan berhenti. Napasnya pendek. Tanpa lelaki itu, aku mungkin tidak akan hidup hingga bisa membangun rumah tangga bersama Nayara. Oleh karena itu, separuh saham butik utama kami dan tanah yang terletak di pinggir sungai, aku niatkan sebagai amanah untuk keluarga Rasdika. Gunakanlah untuk kebutuhan mereka. Rafdan menutup mulut dengan tangannya. Wajahnya memucat, darahnya mendesir, matanya memanas. Separuh saham butik utama, tanah pinggir sungai, itu nilai yang sangat besar, sanggup mengubah hidup keluarganya dalam sekejap. Rafdan menurunkan surat itu perlahan. Bu, ini tidak mungkin, ini terlalu besar. Nayara menggeleng lembut. Tidak, Rafdan, ini bukan hadiah. Ini balas budi. Suamiku sangat menghormati ayahmu, dan ia berniat membalas kebaikan itu, meski menggunakan tanganku. Tapi ayah saya tidak pernah bilang. Karena ayahmu tidak pernah mengharapkan imbalan, jawab Nayara. Lelaki seperti itu hanya ingin melihat orang lain selamat, dan kebaikan semacam itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Air mata Rafdan mulai jatuh satu persatu. Bukan hanya karena terharu, tapi juga karena selama ini dirinya merasa hidup penuh kekurangan. Padahal, ternyata ada rezeki besar yang Allah simpan untuknya sejak lama. Rafdan tidak bisa melanjutkan. Suaranya pecah oleh tangis. Nayara mengusap punggungnya pelan. Rafdan, suamiku tidak sempat memberikan ini saat ia hidup. Dan aku dulu takut melakukan apapun setelah ia meninggal. Aku tenggelam dalam kesedihan. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Rafdan. Dan sekarang, saat aku bertemu kamu, aku merasa waktu itu akhirnya datang.
Kamu bukan orang asing bagiku. Kamu adalah keluarga yang sudah lama hilang. Kamu adalah putra dari lelaki yang menyelamatkan hidup suamiku. Kata itu menusuk hati Rafdan. Seluruh dunia yang selama ini terasa berat, kini berubah. Seluruh luka yang selama ini ia simpan, kini seolah mendapat obatnya. Seluruh kesulitan yang selama ini ia tanggung, kini terasa seperti perjalanan menuju takdir besar ini. Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Katakan saja kamu mau menerima amanah ini, ucap Nayara. Karena ini bukan hadiah dariku. Ini warisan suamiku untuk ayahmu, dan kamu berhak atasnya. Rafdan menggeleng lemah. Tapi orang-orang pasti bilang saya menikahi ibu karena harta. Nayara memegang pipi Rafdan. Mereka selalu berbicara, Rafdan, bahkan jika tidak ada apa-apa. Tapi apa kamu lupa? Kita menikah sebelum membuka kotak ini. Kamu menerima aku sebelum tahu apapun tentang ini. Rafdan terdiam. Benar, ia menerima lamaran itu karena ketulusan, karena rasa hormat, karena ia ingin melindungi Nayara. Nayara menambahkan, dan itulah yang membuatku yakin bahwa kamu layak menerima amanah ini. Rafdan mengusap air matanya dengan punggung tangan. Terima kasih, Bu. Nayara tersenyum kecil. Terima kasih untuk apa? Ini semua bukan dariku. Ini dari suamiku. Dari masa lalu yang ternyata sudah mengikat kita jauh sebelum kita bertemu. Rafdan terisak. Ayah pasti tidak pernah membayangkan ini. Tapi Allah membayangkan, jawab Nayara lembut. Dan Allah mengatur semuanya. Suasana kamar itu berubah menjadi ruang penuh keheningan yang suci. Hanya suara tangis pelan dan napas tertahan yang terdengar. Rafdan memeluk surat itu ke dadanya. Seluruh hidupnya berubah dalam satu malam. Malam yang ditunggu oleh dunia sebagai malam penuh godaan. Padahal malam itu adalah malam ketika kebenaran turun. Malam ketika kebaikan ayahnya yang dulu terlupakan. Akhirnya kembali dengan cara yang megah. Namun, ketika mereka sedang memaknai kejutan besar itu, di luar kamar, di balik pintu, seseorang mendengar semuanya. Seseorang yang tidak seharusnya mendengar. Seseorang yang akan menjadi sumber badai paling besar di bab berikutnya. Suasana malam itu masih menyisakan hawa hangat dari percakapan Rafdan dan Nayara. Keduanya belum sepenuhnya memahami besarnya takdir yang baru saja terbuka. Tetapi hati mereka sudah terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Namun tanpa mereka sadari, di balik pintu kamar, seseorang berdiri dengan napas memburu. Evara. Wajahnya pucat, matanya melebar mendengar sebagian percakapan tentang wasiat dan saham butik. Begitu ia kembali ke ruang tamu, ia nyaris tidak bisa berdiri. Di dalam hatinya, rasa iri berubah menjadi amarah. Baginya, pernikahan itu bukan hanya memalukan, tetapi kini merampas harta yang selama ini ia anggap miliknya. Ia berjalan mondar-mandir sambil meremas tasnya. Tidak bisa seperti ini. Itu semua seharusnya untuk keluarga kami, bukan untuk lelaki miskin itu. Dengan emosi yang menggelegak, ia keluar rumah dan mengirim pesan beruntun kepada dua saudaranya. Besok kita datang. Kita ambil hak kita. Jangan biarkan janda itu bodoh. Pagi merambat masuk, membawa cahaya lembut ke kamar kecil di mana Nayara dan Rafdan tertidur lelah. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 9, pintu rumah Nayara berbunyi keras. Tok, 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 tok. Asisten rumah tangga berlari membuka pintu. Evara dan dua saudara lainnya masuk dengan langkah kasar. Mana tante? Seru Evara. Nayara muncul dari dalam kamar, mengenakan baju sederhana dan kerudung tipis. Rafdan berjalan di belakangnya. Wajah Nayara tenang, namun jelas belum sepenuhnya siap menghadapi badai pagi ini. Ada apa, Evara? Tanya Nayara lembut. Ada apa? Evara hampir berteriak. Tante sudah gila, membiarkan harta keluarga diberikan kepada pemuda miskin ini. Separuh saham butik, tanah pinggir sungai, itu semua seharusnya untuk kami.
Nayara menatapnya dalam-dalam. Itu bukan milik kalian. Itu titipan suamiku untuk keluarga Rafdan. Omong kosong, bentak Samara. Rindana tidak pernah bilang apa-apa pada kami. Karena kalian tidak pernah peduli, jawab Nayara pelan. Kalian hanya datang jika butuh uang. Kalian tidak pernah bertanya pada suamiku apapun, bahkan ketika ia sedang sakit. Kalimat itu membuat ruangan hening sekejap. Rafdan berdiri tegak, mencoba menahan diri agar tidak terbawa emosi. Ia tidak ingin menjadi penyebab keributan di rumah istrinya. Evara melirik Rafdan penuh kebencian. Dan kamu, Rafdan, berhenti berpura-pura suci. Jangan kira kami tidak tahu niatmu menikahi tante kami. Rafdan menunduk, tetapi matanya terpejam menahan luka. Namun sebelum ia berbicara, Nayara maju selangkah. Cukup. Suaranya tegas. Evara terkejut. Ia tidak pernah mendengar suara Nayara setegas itu. Kalian tidak punya hak mencaci suamiku, ujar Nayara. Aku memilih Rafdan bukan karena aku buta. Aku memilihnya karena ia tulus. Lebih tulus dari siapapun yang pernah masuk ke rumah ini. Dia ingin hartamu, teriak Evara. Aku menikah sebelum membuka kotak rahasia itu, jawab Nayara. Aku memilihnya sebelum tahu tentang wasiat. Jadi berhentilah memfitnah. Ruangan kembali sunyi. Nayara melanjutkan dengan suara lebih lembut, namun penuh kekuatan. Dan satu hal lagi, suamiku menitipkan ini sebagai amanah. Amanah tidak boleh direbut oleh orang yang tidak berhak. Samara menatap Nayara lama. Jadi, tante memilih pemuda itu? Bahkan setelah tahu ia akan mendapatkan warisan dari suami tante? Ya, jawab Nayara mantap. Kalimat itu mematahkan sisa harapan keluarga itu. Evara menatap Nayara dengan mata yang mulai basah. Kami benar-benar tidak berarti apa-apa untuk tante? Nayara tersenyum pahit. Kalian berarti, tapi bukan harta yang membuat kalian datang. Dan selama itu tidak berubah, kalian tidak bisa meminta lebih dari apapun. Evara mundur satu langkah, terdiam. Seperti baru menyadari sesuatu yang ia sembunyikan selama ini. Bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai Tanteya. Ia hanya mencintai apa yang ia harapkan dari wanita itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Evara keluar dengan langkah lemas. Dua saudara lainnya menyusul, menunduk tanpa daya. Ketika pintu menutup, ruangan itu terasa jauh lebih damai. Setelah keluarga mereka pergi, Nayara menurunkan diri duduk di sofa. Ia menahan napas panjang, seolah baru saja melewati medan perang. Rafdan duduk di sampingnya, tidak berani menyentuhnya, tetapi wajahnya penuh kekhawatiran. Ibu, maafkan saya, ujar Rafdan lirih. Karena saya, keluarga ibu marah. Nayara menoleh. Karena kamu. Tidak Rafdan, mereka marah karena kegagalan mereka sendiri. Nayara menggenggam tangan Rafdan, lalu melanjutkan pelan. Terima kasih sudah berdiri di sampingku. Air mata Rafdan jatuh. Saya akan selalu di sini. Keduanya saling menatap. Ada kelelahan, tetapi juga kelegaan yang begitu besar. Hari itu, rumah yang tadinya terasa penuh tekanan, berubah menjadi ruang yang hangat. Beberapa minggu berlalu, wasiat Rindana diproses secara resmi. Saham butik benar-benar diserahkan kepada Rafdan. Tanah pinggir sungai menjadi milik keluarganya. Namun Rafdan tidak meninggalkan pekerjaannya. Ia tetap membuka usaha dekorasi kecil, tetapi kini memiliki modal cukup untuk memperbesar bisnis itu. Ia membeli peralatan baru, memperbaiki motornya, dan mempekerjakan dua pemuda dari kampungnya. Nayara mendampinginya. Ia memberi saran tanpa mengatur. Ia menata, memperbaiki, dan membantu dengan cara yang tidak pernah mematikan harga diri Rafdan. Usaha itu berkembang cepat. Dari dekorasi kecil menjadi dekorasi acara besar. Dari satu pekerjaan seminggu menjadi 3 dalam sehari. Dan ibunya perlahan sehat kembali karena perawatan yang layak. Orang-orang yang dulu menghina mulai diam. Sebagian mulai kagum. Sebagian malu karena ucapan mereka di masa lalu. Namun Rafdan tidak pernah membalas.
Ia hanya berjalan melewati mereka sambil tersenyum. Karena ia tahu, kebahagiaan tidak perlu teriak. Suatu sore, di taman belakang rumah, Nayara duduk berdampingan dengan Rafdan. Senja turun pelan, memantulkan cahaya emas di permukaan kolam ikan. Dan, ujar Nayara lembut, "Iya, Bu. Terima kasih sudah datang ke hidupku." Rafdan menoleh lalu menggenggam tangan istrinya. "Bukan saya yang datang ke hidup Ibu, tapi Allah yang mengarahkan langkah saya ke wanita terbaik yang pernah saya temui." Nayara tersenyum, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di bawah cahaya senja itu, dua hati yang dulu sama-sama terluka, akhirnya sembuh. Tanpa riuh, tanpa sorakan, hanya dengan ketulusan dan kebahagiaan yang tidak pernah diprediksi, menjadi akhir yang paling layak bagi mereka berdua.